Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mohon maaf Syekh, sedikit koreksi. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, maka yang benar qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah, kalau hadis itu sabda Rasulullah, maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, maka yang benar qala Allahu ta'ala. Assalamualaikum Pak Ustadz ya, salam sejahtera, Shalom Aleichem kalau pakai bahasa Ibrani ya. Jadi Assalamualaikum itu berasal dari bahasa Ibrani juga, dari bahasa Yahudi, Shalom Aleichem ya. Pak Ustadz, dengan segala hormat izin saya ikut berkomentar ya. Bapak terkesan menyalahkan ya, meskipun tidak secara frontal, tetapi Bapak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ya. Saya Frans Donald tidak ada kepentingan pribadi dengan Panji Gumilang. Saya bukan anggota Al Zaitun. Saya tidak kenal secara pribadi dengan Panji Gumilang ya. Saya hanya ikut berbagi pemikiran dan kejujuran ya, Pak Ustadz ya. Jadi tidak keliru ketika seorang Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa tidak keliru? Karena narasi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu sebenarnya secara tidak langsung ada ya, dalil Al-Qur'annya. Pak Ustadz dan semua orang yang ada di dunia bisa melihat ya, buka surat ke-69. Surat Al-Haqqah. Surat ke-69 di Al-Quran ayat 40. Itu jelas dikatakan, sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Sekali lagi ya, surat Al-Haqqah atau surat ke-69 di Al-Quran ayat 40. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Jadi artinya sudah jelas. Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasul, itu bukan hanya seorang Panji Gumilang. Tetapi Al-Quran sendiri, kitab suci Al-Quran sendiri, yang begitu jelas, ceto welo-welo. Ya, ini ayat yang mukamat ya, bukan ayat yang mutasyabihat. Ini ayat yang jelas, las. Bukan ayat yang mutasyabihat, bukan ayat perumpamaan. Ya. Surat ke-69 atau surat Al-Haqqah ayat 40. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Nah, jadi dalam hal ini terlalu berlebihan semua orang yang menyalah-nyalahkan Panji Gumilang. Sebab faktanya, apa yang disampaikan Panji Gumilang itu ternyata terbukti realitanya ada dasar ayat Al-Qur'annya. Sekali lagi ya. Surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40. Jelas dikatakan di situ. Al-Qur'an adalah perkataan Rasul yang mulia. Dan lebih jauh, kalau kita mau membahas tentang Rasul ya. Panji Gumilang ini kan dalam statementnya dia tidak mengatakan qala Muhammad fil Qur'anil Karim. Panji Gumilang tidak menyebut Muhammad, tapi yang disebut apa? Rasulullah. Ya, jadi sebenarnya kata kuncinya di kata Rasulullah ya, Rasul Allah. Rasulnya Allah. Nah, kalau kita memahami istilah Rasulullah atau Rasulnya Allah, yang artinya adalah Rasulullah itu artinya adalah orang atau manusia yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Itu makna Rasul. Kalau Nabi lain lagi. Nabi ini dari bahasa Ibrani. Nevi. Ya. Nabi itu aslinya dari bahasa Yahudi. Nevi. Artinya pemberi peringatan. Ya. Penunjuk arah, pemberi peringatan. Maka ada berkembang istilah navigasi atau navigator. Yaitu dari kata nevi. Kemudian ke bahasa Arab dan bahasa Indonesia menjadi nabi. Artinya pemberi peringatan. Penunjuk arah. Nah kalau Rasul lain lagi.
Rasul artinya orang yang menerima wahyu dan menyampaikan wahyu. Itulah Rasulullah. Nah, artinya kalau kita sudah paham makna dari kata Rasulullah yang artinya adalah penerima dan penyampai wahyu Allah, maka ketika seorang Panji Gumilang berkata, "Qala Rasulullah", itu artinya Panji Gumilang sedang berkata, perkataan penerima dan penyampai wahyu Allah. Begitu ya. Jadi kuncinya di memahami makna Rasul Allah ini. Kalau kita sudah paham arti Rasulullah, tentu tidak ada masalah ketika Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Artinya, perkataan Rasul Allah atau perkataan manusia penerima wahyu dari Allah ada di atau menjadi Al-Qur'an yang mulia. Salahnya di mana? Nggak ada yang salah. Justru yang disampaikan Panji Gumilang ini sangat memuliakan. Dia memuliakan Al-Quran, memuliakan Nabi Muhammad, disebut sebagai Rasulullah, dan juga memuliakan Allah. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita paham makna Rasulullah, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang yang belum paham istilah Rasulullah. Ingat ya, Panji Gumilang tidak bilang qala Muhammad, tidak bilang perkataan Muhammad, tapi dia bilang perkataan Rasulullah. Meskipun yang dimaksud memang Nabi Muhammad, tapi gelar Rasulullah ini yang penting harus dipahami. Rasulullah adalah penerima wahyu Allah. Jadi penerima wahyu Allah alias Rasulullah pasti menyampaikan perkataan Allah, gitu loh. Jadi penyampai perkataan Allah ini ada di Al-Quran yang mulia. Ya, harusnya pemahamannya begitu. Qala Rasulullah. Ya, kita bahas satu-satu. Qala, perkataan Rasulullah. Perkataan manusia penerima dan penyampai wahyu Allah. Fil Qur'anil Karim. Ada di atau menjadi Al-Quran yang mulia. Kan betul. Perkataan yang disampaikan Nabi Muhammad itu bukan dari pribadi Muhammad. Tapi dari pribadi apa? Rasulullah. Nah, apa arti Rasulullah? Penerima wahyu Allah. Jadi artinya perkataan yang disampaikan dan menjadi Al-Quran yang mulia itu adalah firman Allah. Kalimatullah. Nah, ya, jadi ini jelas kuncinya permasalahannya orang tidak memahami istilah Rasulullah. Ketika Panji Gumilang mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ya, jadi pahami dulu arti qala Rasulullah. Jadi Panji Gumilang tidak dalam rangka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya perkataan pribadi Muhammad. Tidak. Tetapi mengatakan bahwa Quran itu perkataan Rasulullah. Ngerti Rasulullah enggak? Ini kuncinya. Rasulullah itu artinya orang yang mendapat wahyu. Penerima dan penyampai wahyu. Wahyu dari mana? Wahyu Allah. Artinya perkataan seorang Rasulullah sama dengan wahyu Allah. Seorang Rasulullah ketika memperkatakan hal-hal tertentu, itu sama halnya Allah yang mengatakannya. Tetapi melalui perantaraan orang itu. Ya, jadi seperti itu Pak Ustadz ya. Jadi jangan sampai kita asal menyalah-nyalahkan orang. Padahal yang disampaikan oleh orang ini, yaitu Panji Gumilang dalam hal ini ya. Ini ada dasar ayat Al-Qur'annya. Sekali lagi, surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40. Itu jelas Al-Qur'an sendiri yang bilang. Ya, bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Jadi yang bilang Al-Quran adalah perkataan Rasul, ini bukan Panji Gumilang, tapi Al-Quran. Surat Al-Haqqah ayat 40. Oke, sekian aja, terima kasih ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan.
Om Santi Santi, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat. Itu diungkapkan seperti begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkanlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Quran itu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasa